Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya dari kelompok 5 yang akan memaparkan materi IPS kelas tinggi dengan judul merancang dan menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan. Sebelum kami memaparkan materi yang akan kami sampaikan, di sini saya mewakili kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu ada Farida Amalia Putri, kemudian ada Maulina Rahmawati, yang ketiga ada Yesserli NR, dan yang keempat ada Amalia Hulwani, yang kelima yaitu Rizalatul Qudsiyah, yang keenam Nurhanisatul Syarifah yaitu saya sendiri, dan yang ketujuh ada Siti Aisyah Wulandari. Dimohon untuk teman-teman menyimak presentasi dari kami agar memahami materi yang akan kami sampaikan. Oke, untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yang akan menjelaskan metode inquiry sosial. Apa sih metode inquiry sosial ini? Nah, metode inquiry sosial ini adalah metode yang digunakan agar siswa bisa mempelajari masalah sosial nyata yang ada di lingkungan mereka. Tujuannya bukan hanya sekedar menerima informasi dari guru, tetapi mendorong siswa berpikir kritis dan analitis untuk menemukan sendiri penyebab dan solusi dari suatu masalah sosial. Ciri utama dari metode ini ada 3. Yang pertama, ada suasana diskusi. Yang kedua, penetapan hipotesis. Dan yang ketiga, pemecahan masalah berbasis fakta. Untuk poin yang pertama, ada suasana diskusi. Di sini, siswa berpartisipasi aktif, bertukar pendapat, dan bekerja sama untuk memahami masalah sosial. Yang kedua, penetapan hipotesis. Siswa membuat dugaan awal tentang penyebab atau solusi masalah sosial tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pemecahan masalah berbasis fakta. Di sini siswa mencari data dan bukti nyata untuk membuktikan hipotesisnya tersebut. Untuk peran guru di metode ini, guru hanya berfungsi sebagai pembimbing atau fasilitator, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi. Guru membantu siswa untuk merumuskan masalah sosial yang akan dikaji, mengarahkan mereka membuat hipotesis, membantu dalam pengumpulan dan analisis data, serta menarik siswa untuk bisa memberikan kesimpulan. Di sini saya Yesserli NR dengan NIM 23488111057. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan inquiry sosial. Yang pertama, orientasi, menentukan masalah sosial yang akan dibahas. Tujuannya adalah menentukan masalah yang nyata, yang relevan dengan hidup siswa. Indikator keberhasilannya, siswa dapat menjelaskan alasan memilih masalah dan target yang ingin dicari jawabannya. Yang kedua, perumusan hipotesis, menyusun dugaan sementara penyebab masalah. Tujuannya membuat dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah berdasarkan pengetahuan awal. Indikator keberhasilannya adalah hipotesis spesifik dan bisa diuji melalui pengumpulan data. Yang ketiga, definisi atau konseptualisasi, menjelaskan istilah penting dalam hipotesis. Tujuannya menentukan arti variabel dan istilah sehingga semua punya pemahaman yang sama. Indikator keberhasilan, instrumen siap dipakai dan semua siswa memahami apa yang diukur. Yang keempat, eksplorasi, mengumpulkan data dan mengembangkan pemikiran. Tujuannya adalah menguji hipotesis awal lewat pengumpulan data yang nyata. Indikatornya, data cukup untuk dianalisis dan siswa mampu menjelaskan bagaimana data yang dikumpulkan. Yang kelima, pembuktian atau analisis, penganalisis data untuk menguji hipotesis. Tujuannya menentukan apakah data mendukung atau menolak hipotesis. Indikator keberhasilannya, siswa bisa menghubungkan data dengan hipotesis dan menyatakan apakah hipotesis diterima atau ditolak.
Yang keenam, generalisasi. Menyimpulkan hasil pembahasan sebagai solusi masalah. Tujuannya merumuskan simpulan umum dan rekomendasi tindakan yang dapat diterapkan. Indikator keberhasilannya, adanya rencana aksi yang disepakati dan bukti bahwa hasil inquiry digunakan untuk perubahan yang nyata. Saya Maulina Rahmawati dengan NIM 23488111047. Di sini saya akan memaparkan mengenai tujuan inquiry sosial. 1. Memberikan pemahaman tentang hakikat pendekatan sosial dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar, yaitu pendekatan yang menekankan hubungan antara individu dengan masyarakat, serta proses sosial dalam kehidupan nyata. 2. Membekali guru atau calon guru agar mampu merancang metode pembelajaran IPS yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sosial siswa seperti kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan sosialnya. Yang ketiga yaitu melatih kemampuan menerapkan metode inquiry sosial dalam kegiatan pembelajaran IPS SD, sehingga siswa dapat belajar menemukan dan memecahkan masalah sosial secara ilmiah dan kritis. Dan yang keempat yaitu mendorong siswa untuk berpikir demokratis, terbuka terhadap perbedaan, dan aktif berpartisipasi dalam diskusi sosial guna membentuk sikap warga negara yang peduli terhadap masyarakat. Yang kelima yaitu membangun kesadaran sosial dan karakter kemanusiaan siswa agar mereka mampu memahami, menghargai, dan turut serta dalam memecahkan masalah sosial di lingkungan sekitar. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu contoh penerapan di mana dalam pembelajaran IPS yang berlandaskan pendekatan sosial, guru menerapkan metode diskusi dan praktik langsung melalui kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. Sebelum kegiatan dimulai, guru menjelaskan kepada siswa tentang pentingnya kerjasama dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan gotong royong membersihkan halaman sekolah. Setelah itu, setiap kelompok memiliki tugas yang berbeda seperti menyapu halaman, menanam bunga, dan merapikan tanaman sekolah. Saya Riza Latul Fitsia dengan NIM 23488111056. Di sini saya akan membacakan contoh penerapan. Dalam pembelajaran IPS yang berlandaskan pendekatan sosial, guru menerapkan metode diskusi dan praktik langsung melalui kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. Sebelum kegiatan dimulai, guru menjelaskan kepada siswa tentang pentingnya kerjasama dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan gotong royong membersihkan halaman sekolah. Setiap kelompok memiliki tugas yang berbeda seperti menyapu halaman, menanam bunga, dan merapikan taman sekolah. Nama saya Amalia Hulwani dengan NIM 238811063. Saya akan membacakan tentang kesimpulan. Pendekatan sosial dalam pembelajaran IPS SD membantu siswa memahami masalah sosial secara nyata, menumbuhkan kepedulian, dan membangun kemampuan berpikir kritis serta kerjasama. Melalui metode inquiry sosial, siswa belajar menjadi warga masyarakat yang aktif, demokratis,